Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal USBN kelas 6 Matematika semester 2 ya. Untuk itu silahkan disimak ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Agar tidak ketinggalan pembahasan dan materi-materi soal matematika lainnya. Yuk langsung saja kita mulai ya. Untuk soal nomor 1 ya, hasil dari 3486 ditambah 732 dikurangi 1457 adalah 3486 ditambah dulu ya, ditambah 732. Kita tambah, nah berarti 6 ditambah 2 adalah 8. 8 tambah 3 ya, itu adalah 11 ya, 1 simpen 1 tambah 4 5 tambah 7 12 simpen 1 tambah 3 4 ya, jadi 4218. Nah dari 4218 ini dikurangkan 1457 ya, dikurangkan kan ya. Kalau dikurangkan berarti 8 dikurangi 7 1 ya. Ini kan 1 ya, 1 dikurangi 5 kan nggak bisa, berarti kan 11 pinjem ya. Berarti kan 11 kurangi 5 6 ya. Ini tadi sudah dipinjam, bukan jadi 2 jadi 1. Dan 1 kurangi 4 nggak bisa, pinjam lagi jadi 10. Jadi 11 ya. 11 kurangi 4 berarti kan 7 ya. Nah ini juga sudah dipinjam, jadi 3 bukan 4 lagi. 4 berarti kurangi 1 adalah 2. Jadi jawabannya 2761 ya. Lanjut nomor 2. Hasil dari 912 dibagi min 24 dikali 26 ya. Pertama kita harus tahu dulu ini adalah perkalian dan pembagian antara positif dan negatif ya. Kita lihat 912 dibagi min 24 ya, adalah sama dengan min 38. Kalau min, kalau plus ketemu min, kalau dibagi jadi min ya, gitu ya. Lalu setelah ini kita kalikan 26 kali 26. Min 38 dikali 26 sama dengan berapa? Kalau min dikali plus hasilnya min ya. Sekarang 38 dikali 26 adalah 988. Jadi jawabannya adalah min 988. Jawabannya D ya adik-adik. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Nomor 3, hasil dari 34 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 adalah, kita tahu ya bahwa 34 pangkat 2 itu sama saja dengan 34 dikali 34 ya. Berarti 34 dikali 34 berapa? 1156. Ditambah ya 21 pangkat 2 itu sama saja dengan 21 kali 21 sama dengan berapa? 441. Nah sekarang kita jumlahkan ya, berarti dijumlahkan nih 1156 ditambah 4401 ya, jadi hasilnya berapa? 1597. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Oke. Soal nomor 4, hasil dari akar 3 ya. Akar 3 di sini. Perhatikan kalau mencari akar 3 dari 35.937, caranya kita bagi 2 di antara titik ini, kita bagi 2. 35 ini ya. Dan juga perhatikan angka 7 yang di belakang. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah angka 35 dan angka 7 yang di belakang. 35 ini ya, bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya tidak melewati 35. Berarti berapa? Kalau 1 pangkat 3 itu kan 1. Kalau 2 pangkat 3 itu 8. Kalau 3 pangkat 3 itu 9. Kalau 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya. Berarti yang tidak melewati angka 3 pangkat 3 ini bukan 9 ya, tapi 27. Maaf. Ya, jadi yang tidak melewati angka 25 ini berarti 3. Ya, berarti 3. Kenapa? Karena dia 27 bukan 35.
gitu ya. Apa namanya, tidak melewati 35 ya. Nah, setelah itu kita lihat ekornya berapa. Oh, ekornya adalah 7. Nah, 7 ini kita ambil dari kelompok yang 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Berarti kita taruh 3. Jawabannya adalah 33. Untuk mengetahui cara cepat ini, dari mana dapat segini ya, silahkan dilihat di video mencari akar 2 dan akar 3 dengan trik cepat di channel AK Bimbingan Belajar ya adik-adik. Silahkan bisa dilihat di videonya nanti ya setelah pembahasan. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Nomor 5, suhu sebuah ruangan 24 derajat Celcius ya. Sedangkan suhu ruang pendingin lebih rendah 30 derajat dari suhu ruang kamar. Nah, suhu di ruang pendingin adalah, berarti di sini adalah 24 derajat Celcius ya. Kan patokannya sini ya. Terus dia bilang bahwa suhunya lebih dingin, dingin. Kalau dingin itu minus ya. Dingin itu minus. Lebih dingin berapa? 30 derajat Celcius dari tempat pendingin itu ya. Berarti 24 derajat Celcius dikurangi 30. Berarti berapa? Jawabannya adalah min 6 derajat Celcius ya. B ya jawabannya. Oke, lanjut soal KPK dari 20, 26, dan 65. Berdalam bentuk faktorisasi prima ya. Kita cari pakai pun faktor ya. 20 berarti bagi 2 adalah 10, dibagi 2 adalah 5 ya. Lalu 26 dibagi 2 adalah 13 ya. Lalu 65 dibagi 3 bisa? Tidak bisa ya, bagi 3 berarti bagi 5. Coba bagi 5 ya. Bagi 5 berarti jadi 13 ya. Nah, setelah itu kita cari KPK-nya. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Ini kan ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 kali 5 ya. Lalu yang 26 adalah 2 kali 13, karena ada 2 dan 13 ya. Lalu 65 sama dengan 5 kali 13 ya. Nah, di sini yang namanya KPK adalah bilangan yang sama, pangkat terbesar, maaf ya. Bilangan yang sama, pangkat terbesar, dan cari angka yang tidak ada kelompoknya. Berarti di sini bilangan yang samanya itu adalah 2 ya. 2 ada yang sama kan nih. Pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 ya. Karena ini ada temennya ya. Berarti 5 dikali 13 ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7, Dini akan membuat sebanyak mungkin hiasan yang disusun dari bunga dan daun plastik. Dini mempunyai 50 bunga dan 75 daun. Bunga dan daun tersebut akan dirangkai pada batang yang terbuat dari kawat. Masing-masing banyaknya sama ya, atau masing-masing sama banyak ya. Banyak bunga dan daun pada setiap batang adalah, kalau melihat soal seperti ini, ada kata-kata sebanyak, sama banyak, sebanyak gitu, itu berarti nyari FPB ya. Berarti kalau nyari FPB dari 50 dan juga 75 ya, itu berapa? Nah, cara mudahnya adik-adik bisa cari langsung pembagi yang paling mendekati untuk membagi kedua bilangan ini. Berarti berapa? 25 ya, karena 25 dibagi 25 adalah 2. 75 dibagi 25 adalah 3. Nah, FPB-nya adalah ini, 25 ya. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu nih, berarti FPB-nya adalah 25. Tapi kalau mau pakai pohon faktor juga bisa ya, silakan. Untuk rumus cari cepat mencari FPB dan KPK bisa dilihat juga ya di video trik cepatnya ya. Untuk di video AK Bimbingan Belajar silahkan bisa dilihat adik-adik. Nah, nanti 50 kita bagi 25. Untuk bunga berarti 50 dibagi 25 adalah 2 ya. Lalu untuk daun 75 dibagi 25 adalah berapa? 3.
Jadi kita butuh 2 bunga dan 2 daun ya. Oke. Kita lanjut ya, nomor 8. Soal nomor 8. Soal nomor 8, urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah, ini ada pecahan ya, berbagai jenis pecahan, kita suruh mengurutkan dari yang terkecil. Nah, agar lebih mudah, kita jadikan semuanya dalam bentuk per 100 ya. Per 100. Oke. Pertama di sini 0,35 ya, 0,35. 38 ya, bukan 35 ya. Jadikan per 100 berarti jadi 38 per 100. Kok gitu Kak? Iya, karena di belakang komanya ada 2 angka, jadinya per 100. Lalu 45% itu ya sama dengan 45 per 100, sudah pasti ya. Karena persen itu kan per 100. Nah, kalau setengah itu sama dengan setengah dikali 100 ya, dikali 100 sama dengan 1 dikali 100 adalah 100, dibagi 2 adalah 50, kan gitu ya. Oke, berarti 50 per 100 ya. Sip. Lalu berikutnya 14 per 5 ya. Nah, ini kita jadikan dulu pecahan biasa ya. Caranya adalah dengan mengalihkan ke atas. 1 kali 5 ada 5 kali 1 adalah 5, 5 tambah 4 adalah 9, berarti 9 per 5. 9 per 5 sama dengan 9 per 5 dikali 100 ya. Kira-kira berapa jawabannya? Ini kita coret 100 bagi 5 adalah 25. 9 kali 5 adalah 45, 5-nya taruh, 4-nya kita simpan. 9 kali 5 adalah 2 kali 9 adalah 18 tambah 4 adalah 12, berarti 125 per 100. Nah, kita urutkan ya. Sekarang mana yang lebih besar, mana yang kita taruh yang lebih besar. Nah, karena pernya sudah sama per 100 ya, di sini kan diurutkan dari yang paling kecil ya, berarti yang paling kecil adalah dari yang 38 ya, terus ini yang pertama, lalu 45 yang kedua ya, lalu 50 yang ketiga ya, lalu 125 yang keempat. Berarti jawabannya adalah A ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 9, kakak membeli 7,5 kg tepung kue. 20% dari tepung kue tersebut digunakan untuk membuat roti. Sisa tepung kue kakak yang belum dipakai adalah, nah adik-adik perhatikan di sini. Kakak kan membeli kue 7,5 ya, atau 7,5 kg. Itu 100% tuh ya. Terus dipakai 20%, berarti kita kurangi dulu. 100% dikurangi 20% ya, berarti berapa? 80% kan gitu. Nah, 80% ini yang kita kali 7,5 ya, berarti berapa? 80% itu sama dengan 80 per 100. 71 per 2 itu sama dengan, kalau kita jadikan pecahan biasa, 7 kali 2 14 tambah 1 15 per 2 ya. Baru kita kerjakan sama dengan, nah ini kita kalikan saja, 80 kali 15 ya, 80 kali 15 berapa? 102, 1200 ya. Nah, 80 dikali 15 adalah 1200. Terus dibagi 100 dikali 2 adalah 200. Kita coret. 12 bagi 2 adalah 6. Berarti jawabannya 6,0 kilogram. Jawabannya adalah C ya adik-adik ya. Kita coba nomor 10 ya. Soal nomor 10, Pak Joko mempunyai taman seluas 729 meter persegi berbentuk persegi ya. Salah satu dari sisinya akan dipagari menggunakan besi. Panjang besi yang dibutuhkan Pak Joko untuk memagari taman tersebut. Tamannya berbentuk persegi ya kan. Nah, terus sisinya ini akan dipasang pagar ya. Tapi salah satunya saja, berarti kan sisinya doang ya. Kita harus cari sisinya, berarti luas persegi sama dengan S pangkat 2. Luas perseginya sudah ada 729. Nah, bisa S per pangkat 2-nya berapa? Ya kan? Berarti S sama dengan akar dari 729.
9. Nah, kita sisakan dua angka di belakang ya. Berarti angka 7 dan angka 29. Caranya adalah bilangan berapa kalau dipangkatkan 2, hasilnya tidak melewati 7. Kalau 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 6. Ya kan? 3 pangkat 2, 9 ya. Maaf. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. Berarti yang kita pakai adalah 2. Kita simpan di sini 2 gitu. Nah, setelah itu kita lihat tadi berapa? 4 pangkat 2 adalah 2 pangkat 2 adalah berapa? 4. Nah, 4 ini sama 9 ini lebih besar mana? Lebih besar 9 ya. Dalam perpangkatan ya, perkalian yang hasilnya menghasilkan belakangnya angka 9 itu kan 3 kali 3 ya, sama dengan 9 ya. Dan juga 7 kali 7 ya, yaitu 49. Oke. Nah, karena di sini 9 lebih besar daripada angka 4 ini, maka kita yang pakai adalah angka yang besarnya. Berarti yang kita pakai angka 7. Jadi jawabannya adalah 27 ya. Oke, paham? Kalau belum paham silahkan bisa dilihat cara cepat mencari akar 3 dan akar 2 di video AK Bimbingan Belajar. Silahkan dicari ya. Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Soal nomor 11, seorang pedagang memiliki persediaan 25 1/4 kg telur ayam. Dua orang pembeli datang dan membeli telur ayam dagangannya berturut-turut sebanyak 7 3/4 kg dan 8 6/8 kg. Sisa telur ayam yang belum terjual sebanyak. Nah, ini artinya pengurangan ya adik-adik ya. Kita bisa merubahnya dalam bentuk pecahan biasa dulu biar lebih mudah. Caranya yaitu kita kalikan 25 dikali 4 atau 4 dikali 25 berarti 100. 100 tambah 1 adalah 100. 1/4 ya. Lalu dikurangi 7 dikali 4 adalah 28. 28 ditambah 3 adalah 31 ya, berarti 31/4 ya. Lalu dikurangi lagi 8 dikali 8 adalah 64. 64 ditambah 6 ya, 64 ditambah 6 adalah 90/8. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi 8. 8 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 100 1 adalah 202 ya. Dikurangi 8 dibagi 4 adalah 2, dikali 31 menjadi 62. Dikurangi 8 bagi 8, 1 kali 90 adalah 90. Kita hitung ya. Maka di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 202 dikurangi 62 ya. Berarti itu 140. 140 dikurangi 90 adalah 50/8 ya. Berarti berapa kalau 50/8? Berarti kita bisa langsung bagi saja 50 dibagi 8 ya. Yang mendekati adalah 50 dibagi 8 itu adalah 6 ya. 6 dikali 8 adalah 48. 10 kurangi 8 2 ya. Berarti 6 2/8. 6 2/8 ya. Jawabannya tidak ada ya adik-adik ya. Jawabannya di sini tidak ada ternyata ya. Yang harusnya itu 6 2/8 atau kalau kita sederhanakan menjadi 6 1/4 ya. 6 1/4 ya. Jadi jawabannya adalah 6 1/4 adik-adik ya. Di sini jawabannya tidak ada ya. Oke, kita lanjut nomor 12 ya. Soal nomor 12, tinggi sebuah gedung sebenarnya adalah 84 meter. Jika digambar dengan skala 1 berbanding 700, tinggi gedung tersebut pada gambar adalah. Oke, kita perhatikan ya. Di sini yang ditanyakan adalah tinggi pada gambar. Nah, kita pakai rumus sugus ya adik-adik ya. Apa sih rumus sugus? Ini rumus skala ya, biar adik-adik gampang menghafalnya. S U G U S. Jadi sugus ya. S U G U S, sugus. S itu skala, U G itu ukuran gambar, dan U S itu ukuran skala.
Di sini yang ditanya adalah ukuran gambar, berarti kita tutup ukuran gambarnya. Berarti yang kelihatan apa? Skala sama US dan posisinya sejajar, berarti kita kali ya. Berarti ukuran gambar sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya ya. Berarti sama dengan skalanya berapa? 1/700 ya. Nah, di sini kan pada gambar atau pada ukuran sebenarnya adalah 84 meter. Sedangkan pada gambar cm. Dari meter ke cm tambah berapa? Tambah atau dikali 100 ya. Berarti kita tambah nolnya 2. Berarti 84 tambah nolnya 2 adalah 8400 cm. Yang kita pakai adalah yang setelah dirubah satuannya ya. Berarti dikali 84 8400 maksudnya ya, cm ya, sama dengan, nah ini kita coret ya. 84 dibagi 7 itu adalah 12 ya. 12 kali 1 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12 cm ya. Lanjut soal nomor 13 ya. Nomor 13, di pekarangan rumah akan dibangun sebuah kolam ikan berbentuk persegi pada denah berskala 1/50. Kolam tersebut digambarkan dengan luas 49 cm persegi. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah untuk mengerjakan ini adik-adik, pertama kita harus cari tahu dulu sisinya itu berapa, karena kan yang akan dipagar hanya salah satu sisi kolamnya saja kan. Nah berarti kita cari sisinya dari luas ini, berarti luas persegi sama dengan sisi kuadrat. Berarti luas persegi tadi 49 sama dengan sisi kuadrat. Maka sisi sama dengan akar dari 49 ya. Berarti sisi sama dengan berapa? Akar 49 adalah 7 ya. Nah, untuk mencari ukuran sebenarnya pada pada aslinya ya, atau ukuran sebenarnya, kita dapat menggunakan rumus Sugus ya adik-adik ya. Nah, rumus Sugus S-U-G-U-S. Jadi dibaca Sugus ya. Nah, untuk S ini skala, untuk UG ini ukuran gambar, dan untuk US ini adalah ukuran sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau nyari ukuran sebenarnya, kita tutup ukuran sebenarnya, yang terlihat hanya UG per S ya. Berarti ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar berbagi skala ya. Berarti di sini ukuran gambarnya berapa tadi? 7 dibagi skalanya adalah 1/50 ya. Nah, di sini adik-adik kita selesaikan dulu yang pembagian ini ya. Berarti sama dengan 7 dikali 50 per 1 sama dengan 350 cm ya. Nah, berikutnya adik-adik harus mencari luasnya ya. Luasnya, karena di sini kan ngebahas luas dan keliling. Luasnya adalah S pangkat 2. Nah, kita pakai yang ini yang sudah tadi diubah pakai skala ya. Berarti di sini 350 dikali 350 sama dengan adalah 122.500 ya. Berarti 122.500 cm persegi. Dan untuk kelilingnya berarti di sini adalah S kali 4. Berarti 350 dikali 4 ya adik-adik ya. Berarti 1400 cm ya. Nah, karena di sini satuannya meter, kita rubah ke meter dulu ya. Berarti kalau ke meter dia loncat 100 ya, karena di sini pangkatnya 2 ya. Berarti kalau pangkatnya 2, dikurangi berarti 10.000 ya. Berarti nolnya hilang 4 ya. Kita hilangkan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 12.000 atau 12,25 meter. Dan untuk kelilingnya kalau dalam bentuk meter berarti 0,14 ya. Kita lihat di sini, berarti yang sesuai adalah yang B ya. Luas kolam tersebut sebenarnya adalah 12,25 meter persegi. Ya, sesuai dengan yang ini. Berarti jawabannya adalah B ya. Terlalu panjang ya adik-adik ya. Silahkan bisa dipahami lagi ya adik-adik ya. Karena memang kalau untuk mencari pernyataan itu harus memahami semuanya ya. Konsep semuanya harus dipahami. Oke. Kita lanjut nomor 14 ya. Lalu soal nomor 14, 0,8 km ditambah 16 dekameter dikurangi 5.000 cm ya. Berarti kita rubah kesatuannya meter ya. Berarti 0,8 km itu
Kalau ke meter berapa kali loncat? Hektometer, dekameter, meter. Berarti 3 ya. Berarti kita hitung 1. Berarti 1 ya. 2, 3. Berarti 800 ya. Ditambah 16 dekameter. 16 dekameter. Berarti turun berapa? Turun 1 ya. Berarti jadi 160 meter. Kita jumlahkan dulu. Kosong. Di sini berarti 6 ya. Berarti di sini 9 ya. Dikurangi, kita lihat di sini 5000 cm. 5000 cm berarti naik ya. Naik berapa nih? Naik 2 ya. Desimeter, meter berarti naik 2. Berarti nolnya hilang 2 ya. Berarti tinggal 50 meter ya. Kita kurangi 0, 1, 9. Jawabannya adalah 910 meter. C ya jawabannya. Lanjut soal nomor 15. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut ini. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Diagonal saling potong, tegak lurus, dan saling membagi 2 sama panjang. Bangunan tersebut adalah ciri bangun yang sesuai dengan ciri di atas adalah dia mempunyai sisi yang sama panjang, sudutnya berhadapan, terus diagonal. Nah, berarti ini adalah jajar genjang ya. Berarti A jawabannya. Nomor 16 kita lanjut. Nomor 16 pencerminan yang benar ya. Pada gambar berikut adalah kalau pencerminan itu adalah fokusnya itu garis cermin ya, yang melintang ini ya, yang di tengah-tengah ya, atau yang membelah dua ini di tengah-tengah ya. Nah, seperti kita bercermin dalam kaca, berarti kalau kita menghadap kaca, bayangan yang di dalam kaca juga menghadap kita kan? Berarti jawabannya sudah jelas adalah C, karena ini objek yang menghadap kaca dan bayangannya menghadap objek. Berarti jawabannya adalah C ya. Nomor 18, Paman pergi ke kota A mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 07.45 dan sampai di kota A pukul 8.05. Jika ia melaju dengan kecepatan 72 km per jam, jarak dari rumah Paman ke kota A adalah, nah berarti di sini kan diketahui ya, diketahui untuk waktunya ya, itu kan dari jam 07.45 sampai 08.05 ya, berarti 08.05 kita kurangi 07.45 ya. Jadi biar tahu nih berapa menit atau berapa jam gitu ya. 5 kurang 5 adalah 0. Di sini 0 kurangi 4 nggak bisa. Kalau 1 jam kan 60 menit ya. Berarti ini kita pinjam 1 itu bukan jadi 10 ya. Tapi jadi 6 gitu ya. Karena kan 60 menit. Berarti 6 dikurangi 4 adalah 2. Ini habis ya. Berarti betul ya 20 menit ya. Berarti waktunya sama dengan 20 menit. Lalu di sini kita cari lagi yaitu apa yang diketahui di sini. Oh, kecepatan ya. Kecepatannya adalah 72 km per jam. Sedangkan yang ditanyakan adalah jaraknya ya, jaraknya gitu. Maka kita bisa jawab untuk mencari jarak itu kan berarti kecepatan dikali waktu ya. Nah, di sini untuk waktunya kan menit ya satuannya, sedangkan di sini jam. Berarti kita harus konversikan dulu 20 menit itu sama dengan berapa jam kan gitu ya. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 20 menit berapa jam? Berarti gampangnya gini aja adik-adik. Kita balik jadinya. Jadi 20 dikali 1/60 ya. Jadi kalau tadi dikali 60, kalau mencari jam ke menit dikali 60, berarti kalau mencari menit ke jam kita bagi 60. Jadi 1/60 gitu adik-adik ya. Maka ini bisa kita sederhanakan, coret. Di sini berarti 60 dibagi 20 adalah 3, lalu 20 dibagi 20 adalah 1 ya. Berarti sama dengan 1/3 jam ya. Nah, di sini sudah sama-sama jam, baru kita hitung ke sini. Berarti untuk kecepatannya ya, kita tulis lagi 72 km per jam ya, dikali untuk waktunya berarti kita pakai yang ini 1/3 jam ya.
Ini jamnya habis berarti ya. Karena kan dibagi ya. Atau biar gampang kakak tulisnya begini deh. Biar nanti adik-adik paham kok bisa hilang jamnya gitu ya. Misalkan gini, 72 km per jam gitu ya. Dikali 1/3 jam gitu kan. Ini jamnya habis, coret-coret gitu ya. Jadi tinggal 72 km dikali 1 dibagi 3 adik-adik. Jadi seperti itu maksudnya. Jadinya berapa? Nah, kita hitung sama-sama ya. Jadi 72 dibagi 3 itu adalah 24 km. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi 24 km jarak dari rumah paman ke kota A. Ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Nanti kalau tidak paham silahkan diputar lagi videonya ya. Kita lanjut dulu nomor 19. Nomor 19 ya, Pak Haji berangkat dari kota Bandung menuju kota Bogor dengan kecepatan 48 km per jam. Berarti diketahui ya, kecepatannya adalah 48 km per jam ya. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 120 km, berarti jaraknya adalah 120 km. Jika Pak Haji berangkat pukul 12.00, maka Pak Haji akan tiba di kota tujuan pukul, berarti yang ditanyakan adalah waktu ya. Yang ditanyakan adalah waktu. Maka bisa kita jawab ya adik-adik. Nah, untuk mencari waktu ya, berarti di sini rumusnya adalah jarak bagi kecepatan ya. Nah, di sini kita tahu sendiri ya, untuk jaraknya adalah 48 km ya. Oh, salah ya adik-adik, jaraknya bukan 48 km ya, tapi jaraknya adalah 120 km ya per kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 48 km per jam ya. Oke. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah waktu ya. Berarti kita bisa sederhanakan tidak nih untuk 120 dibagi 48. Kita sederhanakan ya biar tidak terlalu banyak menghitung ya. Berarti sama-sama dibagi. Kalau tidak kita langsung bagi saja deh ya. 120 dibagi 48 berarti di sini 120 dibagi 48 yang paling mendekati adalah 2, berarti 2,5 ya. 2,5 jam ya. Kenapa 2,5 jam? Karena kilometernya sudah dibagi habis ya. Tinggal jam, berarti 2,5 jam. Oke. Karena di sini ada menitnya juga, berarti kita rubah dalam satuan menit juga ya. Berarti di sini kalau 2,5 jam berarti 2 jam 30 menit ya. 30 menit. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Pak Haji itu berangkat jam 12.00 kan. Nah, di perjalanan adalah 2 jam 30 menit. Berarti 2 jam 30 menit. Kita tambahkan 0341. Berarti sampai di kota Bogor itu pukul 14.30. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut nomor 20 ya. Nomor 20. Nah, kita sudah ketemu dengan soal bangun ruang ya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui diameter tabung adalah 14, volume tabung tersebut adalah, oke, kalau yang namanya volume kan rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi ya. Di sini kan alasnya adalah lingkaran, berarti luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali tinggi ya. Berarti di sini kan diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7 karena dibagi 2 ya. Berarti di sini 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 2, 20. 7-nya kita coret, sama yang coret ya, kita bagi. Lalu 22 dikali 7 itu adalah 154 dikali 20 ya. Berarti berapa nih? 154 dikali 20. Berarti jadi 3080 ya, cm kubik ya. Jadi jawabannya adalah B ya adik-adik ya. Oke, lanjut soal nomor 21. Nomor 21 ya. Seorang pedagang memiliki persediaan 3 gross pulpen. 3 gross pulpen ya. Lalu 2 orang pembeli datang ya dengan membeli pulpen. Dagangannya masing-masing 6 lusin ya, 6 lusin dan juga 10
batang ya. Sisa persediaan pulpen pedagang adalah, nah berarti kita konversikan ke batang semua ya. Kita tulis konversikan ke batang semua di sini. 1 gross berapa batang? 1 gross itu sama dengan 144 batang ya. Berarti di sini kita kalikan 3 ya. 144 dikali 3 adalah 432 ya. Lalu berikutnya 6 lusin berapa batang? 1 lusin itu adalah 12 batang ya. Berarti di sini kita kalikan 6 dikali 12 adalah 72 ya. Lalu kalau batang ya tetap batang ya. Berarti 10 batang. Oke. Berarti yang pertama kita kurangkan dulu dengan pedagang atau pembeli yang pertama ya. Berarti 432 kita kurangkan 72 adalah 2 kurangi 2, 0. 13 kurangi 7 berarti 6 ya. Di sini sudah kepinjam 1 jadi tinggal 3. Lalu datang lagi pembeli 10 ya. Berarti dikurangi lagi 10. 6 kurangi 1 adalah 5. 3-nya kita turunkan. Berarti persediaannya tinggal 350 batang. Jawabannya C ya. Lanjut soal nomor 22. Soal nomor 22, perhatikan bidang koordinat berikut ya. Jika akan dibentuk bangun datar trapesium sama kaki D, E, F, G. Koordinat titik G yang tepat adalah, oke, berarti trapesium sama kaki itu kan berarti bentuknya gini ya. Gitu kan, sama kakinya ya. Nah, berarti di sini kita sambungkan dulu, ini ke sini, lalu ini ke sini. Ya. Nah, berarti kita lihat harus sama kan, titik yang F ini ya, harus sama dengan titik yang G ya. G-nya berarti di mana nih? Nah, kita hitung sentralnya itu di tengah ya. Sentralnya di tengah sini ya. Berarti dia dari titik 0 itu ke X itu berapa kali loncat? Berarti kan 1 2 ya kan? 2 kali loncat. Berarti yang kiri juga 2 kali loncat. 1 2. Oke. Berarti yang Y-nya ini kan tadi X ya. Ini Y ya. Berarti yang Y-nya berapa kali loncat ya? Ke atas, berarti 1. Berarti ini juga kita ke atas 1. Berarti di sini titik Y-nya. Karena nanti kalau nanti disambung ya, berarti kan begini. Nah, berbentuk trapesium sama kaki. Ya, berarti G-nya itu kita bacanya dari X dulu ya. Berarti min 2, karena kan di sini min 2 ya X-nya ya. Nah, koma di sini angka Y-nya adalah 1. Berarti min 2, 1 ya. Berarti jawabannya kita lihat D ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 23 ya. Umur nenek 2 tahun yang lalu adalah 8 windu. 8 windu. Lalu umur Tia sekarang adalah 1 dasawarsa 3 tahun yang lalu. Berarti umur Tia adalah 1 dasawarsa ya. Selisih umur nenek dan Tia sekarang berarti konversikan ke tahun ya. Oke. 1 windu itu berapa tahun ya? 1 windu itu kan 8 tahun kan? Berarti 8 kali 8 adalah 64. Sedangkan 1 dasawarsa itu berapa tahun? 10 tahun. Berarti 1 kali 10 ya. Berarti tetap 10 ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah 64 tahun itu 2 tahun yang lalu ya. Berarti umur nenek ya yang sekarang adalah 64 ditambah 2 karena kan 2 tahun yang lalu ya. Berarti sama dengan 66. Dan umur Tia ya itu kan berarti 1 dasawarsa itu adalah 3 tahun yang lalu ya. Berarti kalau sekarang berarti tinggal tambah 3 ya. Berarti kita J-nya 13 kita kurangkan 6 kurangi 3 adalah 3. 6 kurangi 1 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 53 tahun ya. Jawabannya adalah B. Oke. Lanjut soal nomor 14 ya. Maksud kakak lanjut nomor 24 ya. Volume dalam bak mandi adalah 0,65 meter kubik. Lalu ibu menggunakan air di dalam bak tersebut untuk mandi sebanyak 70 liter ya. Dan untuk mencuci baju adalah sebanyak 120
desimeter kubik ya. Volume air di dalam bak mandi sekarang adalah, satuannya liter ya. Oke, berarti kita konversikan semua ke liter ya. Berarti 0,65 meter kubik itu berapa liter kan gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik kan gitu ya. Berarti di sini dari 0,65 meter kubik kalau ke liter kan sama saja berarti ke desimeter kubik ya. Berarti turun 1 ya kan. Berarti dikali 1000 kalau turun 1 ya. Nah, berarti di sini kita geser saja nolnya 3 kali ya. 1 2 terus tambah 0 1 berarti ya 3 kan. 1 2 tambah 0 1 3 berarti jadi 650 liter ya. Lalu dipakai mandi ya 70 liter ya, tetap lah 70 liter ya. Dan 120 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter kan, berarti tidak berubah kan. Jadi 120 liter ya. Nah, pertama kita kurangkan dulu ya, 650 kan total airnya ya. Dipakai tadi buat mandi 70 liter, berarti kita kurangkan 0 kurangi 0 0, lalu di sini 5 pinjam 1 15 kurangi 7 adalah 8 ya. Berarti di sini 6 dipinjam 1 jadi 5, berarti 580. Lalu dipakai lagi untuk mencuci baju adalah 120. Kita kurangi lagi ya. 0 kurangi 0 0, 8 kurangi 2 6, 5 kurangi 1 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 460 liter. Jawabannya C ya. Good. Oke, masih semangat ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi soal nomor 25 ya. Ya, sebelum lanjut soal nomor 25 ya, silakan adik-adik subscribe dulu, like dulu, share dulu ya jika menurut adik-adik pembahasan soal ini bermanfaat. Oke. Lanjut ya nomor 25 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar layang-layang. Nah, simetri lipat yang dimiliki pada gambar di atas adalah 1 ya, karena hanya tengahnya saja kan yang bisa dilipat gitu. Nah, ini kalau dilipat kan ke sini gitu kan, nempel sama. Kalau ini dilipat ke sini pasti cuma sampai sini ya. Berarti jawabannya A ya, hanya 1. Oke, lanjut nomor 26. 26 paman memiliki 2 petak lahan berbentuk persegi dan persegi panjang. Panjang sisi lahan yang berbentuk persegi adalah 56 meter, sedangkan lahan yang berbentuk persegi panjang memiliki lebar 70 meter dan panjangnya 2 kali panjang sisi persegi. Selisih luas lahan paman adalah berapa meter persegi? Oke, berarti kan si paman punya tanah ya, yang satu bentuknya persegi ya, yang satu bentuknya persegi panjang gitu kan. Nah, untuk yang persegi itu sisinya adalah panjang sisinya ya 56 ya kan, 56 meter. Sedangkan lahan yang persegi panjang untuk lebarnya ya itu adalah 70 meter. Sedangkan panjangnya 2 kali sisi persegi. Berarti untuk panjangnya adalah 2 kali sisi. Sisinya berapa? Ini sisi persegi kan. Berarti 2 dikali 56 ya, sama dengan berapa? Nah, di sini 2 dikali 6 berarti 12, simpan 1. 2 dikali 5 adalah 10 tambah 1 berarti 11 meter ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah selisih luas. Kita cari dulu luas perseginya ya. Luas persegi kan sisi kali sisi, berarti 56 dikali 56 sama dengan 3000 ya. 3136 meter persegi ya. Ini untuk luas perseginya ya, berarti 3136 meter persegi. Dan untuk luas persegi panjangnya adalah berarti panjang kali lebar kan, berarti 70 dikali 112 ya, sama dengan 7840 meter persegi kan gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan selisih, maka kita kurangi luas dari persegi panjang dikurangi luas persegi ya. Kita kurangi 0 kurangi 6 pinjam 1 jadi 10 kurangi 6 4. Ini sudah dipinjam tadi, 3 kurangi 3 0. 8 dikurangi 1 adalah 7 ya.
Lalu berikutnya 7 dikurangi 3 adalah 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4704 meter persegi. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Kita lanjut soal nomor 27 ya. Soal nomor 27, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki luas permukaannya adalah 4225 cm persegi. Panjang rusuk bak mandi tersebut adalah, oke, kita berarti mencari panjang rusuk ya. Karena di sini keterangannya adalah luas permukaan, berarti kita harus cari dulu menggunakan rumus luas permukaan dari kubus. Rumusnya apa? Luas permukaan kubus adalah, nah di sini hanya saja bedanya kan bak kamar mandi ya. Kalau bak kamar mandi berarti sisinya bukan 6 ya, tapi 5. Kenapa? Karena di atasnya itu kan tidak tertutup ya. Karena kan ada kamar mandi bak mandi itu kan atasnya buat ngambil airnya kan. Berarti kan yang biasanya 6 dikali S pangkat 2 berarti kita bikin jadi 5 saja ya. 5 S pangkat 2 ya. Kita coba dulu ya. Nah, berarti di sini luas permukaannya kan udah ada yang 4225 cm persegi ya, sama dengan 5 dikali S pangkat 2 atau sisi pangkat 2 ya. Berarti di sini S pangkat 2 sama dengan 4225 dibagi 5 ya. Berarti S pangkat 2 sama dengan 845 ya. Nah, berarti kalau mau nyari sisi, kita di sini kita kuadratkan ya, atau kita akarkan ya. Berarti akar dari 845 berapa nih? Coba kita cari ya. Jadi sisinya adalah, nah akar dari 845 ini kan hasil dari perkalian akar 169 dikali 5 ya. Kalau dicari pengalinya bilangan prima ya. Berarti di sini S-nya sama dengan, nah akar dari 169 kan 13 ya. Sedangkan akar 5 ya tidak bisa diakarkan, berarti akar 5 seperti ini. Jadi jawabannya harusnya sisinya itu adalah 13 akar 5. Kalau pakai sisinya adalah 5 ya. Karena kan kalau bak mandi atasnya pasti nggak ada permukaannya kan. Karena nomor 28, adik-adik perhatikan, berikut ini adalah tabel banyaknya jagung dalam kilogram ya, yang terjual di toko Tani Mulia selama bulan Februari sampai dengan Mei 2019 ya. Nah, di sini diagram lingkaran yang sesuai dengan data di atas adalah, nah ini kan banyaknya berarti bulan Februari adalah 60 dalam bentuk kilogram ya. Berarti ini dalam bentuk kilogram. Ini juga kilogram, ini juga kilogram, ini juga kilogram ya. Nah, berarti di sini yang paling banyak adalah bulan Februari ya. Lalu kedua terbanyak adalah bulan Maret, lalu bulan April, yang ketiga bulan Mei. Kalau mau dihitung adik-adik silahkan bisa dihitung ya. Kalaupun misalkan mau lihat gambarnya sesuai logika juga silahkan ya. Tapi biar lebih gampang, coba kita hitung saja dulu ya. Oke. Pertama, kita lihat nih ya. Berarti totalnya ini berapa nih? Kalau dijumlahin rata-ratanya ya. Rata-ratanya berarti berapa? Per dalam 4 tahun ini ya, per bulannya rata-rata berapa? Pertama, kita jumlahkan dulu nih. 60 tambah 50 tambah 45 tambah 25 ya. Totalnya kan kalau dijumlahkan ya, semuanya adalah 180 ya. Jadi totalnya sama dengan 180. Maka cara mencarinya, karena di sini bentuknya derajat, adalah kita kalikan dengan derajatnya. Jadi misalkan bulan Februari nih. Bulan Februari adalah jumlah data yang ada, berarti 60 per totalnya 180 dikali 360. Gitu adik-adik. Ini kita coret ya, ini kita coret, bisa ya. Berarti sama dengan ya, kita sederhanakan lagi, di sini 36, di sini 18, kita coret, sama-sama kita bagi 9 ya. Berarti 36 dibagi 9 adalah 4, 18 dibagi 6 adalah 2 ya.
di sini 6 dibagi 2 juga bisa ya, kita coret, berarti jadi 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Berarti di sini tinggal kita kalikan, 3 kali 4 adalah 12, tambah nolnya 1 ketinggalan, tambah 12, berarti 12 derajat. Berarti yang bulan Februari adalah 120 derajat ya. Lalu yang bulan Maret di sini berarti kan 50 ya per 180 dikali 360. Ini bisa kita coret ya, kita sederhanakan. Berarti di sini 4, di sini tadi 2 ya. Berarti 50 dikali 4 adalah, ini kita sederhanakan juga bisa ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti 50 dikali 2 adalah 100. Berarti yang bulan Maret adalah 100 derajat ya. Lalu yang bulan April adalah 45 per 180 dikali 360. Ini kita coret ya, kita sederhanakan. 36 juga sama 18. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 9 menjadi 4. Ini menjadi 2 ya. Lalu ini juga kita bisa sederhanakan ya, 4 bagi 2 adalah 2. Lalu 45 dikali 2 adalah 90 derajat. Jadi untuk bulan April adalah 90 derajat ya. Lalu yang terakhir untuk bulan Mei adalah 25 per 180 dikali 360 derajat ya. Ini derajat semua ya. Berarti di sini nolnya kita coret, 36 dibagi 18 juga kita coret, berarti 4, 2, lalu 4-nya juga kita coret, sama-sama bagi 2, berarti tinggal 25 dikali 2 adalah 50 derajat. Nah, sekarang kita cari gambarnya adik-adik. Kita cari gambarnya pelan-pelan ya, karena harus teliti nih. Pelan-pelan, mana nih? Nah, dikit lagi ya. Di sini kan yang pertama untuk yang Februari ada 120 ya. Februari ini 120, betul ya. Ini juga betul ya. Lalu berikutnya yang bulan Maret adalah 100, berarti ini betul. Oh, udah pasti yang ini jawabannya adalah B ya. Seperti itu adik-adik cara mencarinya ya. Kalau belum paham silahkan disimak lagi. Lalu soal nomor 29 kita lanjut dulu ya. Nomor 29, data jumlah pengunjung perpustakaan SD Merdeka selama bulan Maret 2019 sebagai berikut. Nah, ini minggu pertama 60, minggu kedua 55, minggu ketiga 70, minggu keempat 65. Lalu pertanyaannya, penyajian datanya ya. Oh ya, berarti kita bisa tulis dulu ya. 60, 55, 70, 65 ya. Ini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, di sini kita lihat minggu pertama yang A ya. Yang A minggu pertama itu adalah 60. Di sini 50, berarti A udah salah ya. Lalu yang B 60, yang A sudah benar, ini juga yang C benar. Yang D berarti salah ya. Berarti kita tinggal opsinya B sama C ya. Lalu bulan minggu kedua 55 ya. Nah, di sini minggu kedua B adalah 55, betul. Ini salah ya. Berarti jawabannya B ya, adik-adik ya. Gitu aja caranya, mudah ya. Kita lanjut soal terakhir ya, adik-adik, nomor 30 ya. Nomor 30, tabel di bawah ini menyajikan nilai ulangan matematika kelas 6 dari 30 siswa ya. Banyak siswanya berapa? 30. Yang nilai 4 2 orang, nilai 5 4 orang, nilai 6 8 orang, nilai 7 6 orang, nilai 8 7 orang, nilai 9 3 orang. Pertanyaannya kita lihat. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai 7 ya. Ada berapa anak? Nilai 7. Nilai 7 ada 6 anak ya. Nilai 7 berarti ada 6 anak. Jawabannya C ya. Oh, ternyata masih ada ya soalnya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Kalau masih ada, nomor 31 ya. Selanjutnya nomor 31, diagram lingkaran berikut menyajikan data buah yang terdapat di toko buah segar. Nah, ini ada datanya ya.
jika jumlah seluruh buah 150 kg, berapa buah mangga dalam toko tersebut? Oke, kita lihat di sini mangga ini di lingkarannya berapa? Di lingkarannya adalah 14% ya. Mangga itu di lingkarannya adalah 14% ya. 14% dari 150 ya, dari 150. Berarti caranya adalah 14 per 100 dikali 150 ya adik-adik ya. Kita coret ya. Kalau bisa sederhanakan kita sederhanakan aja. 15 juga sama 10 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama bagi berapa? Bagi 5. Berarti 15 bagi 5 adalah 3, 10 bagi 5 adalah 2 ya. Lalu berikutnya 14 juga bisa kan kita sederhanakan sama 2 ya. Sama-sama dibagi 2 berarti 14 bagi 2 7, 2 bagi 2 habis. Sisanya tinggal 7 kali 3 adalah 21 buah ya. Kok di sini siswa ya? Aduh, soalnya ngaco ini. Jadi jawabannya adalah 21 buah. Ya, jawabannya adalah C adik-adik ya. Aduh, ngaco nih soalnya ya. Nggak apa-apa deh, kita lanjut ya. Nomor 32, untuk membuat lampion, siswa kelas 6 diminta untuk membawa kertas warna-warni. Jika ada 15 siswa membawa kertas merah, 12 membawa kertas kuning, 9 membawa kertas hijau, dan 14 membawa kertas ungu. Modus warna kertas yang dibawa siswa kelas 6 adalah, modus itu adalah yang paling banyak ya. Ingat ya, kalau modus itu yang paling banyak datanya. Berarti modusnya berapa? 15 ya. Jawabannya adalah D ya. Gitu aja Kak. Iya gitu aja. Gampang ya. Kita lanjut soal nomor 33. Data banyak siswa kelas 6 yang tidak masuk sekolah disajikan dalam diagram batang berikut. Selisih siswa kelas 6 yang tidak masuk pada bulan Maret dan bulan Juni. Bulan Maret berarti ini ya. Berarti dia berapa orang nih? 3 orang ya. Untuk Maret sama dengan 3 orang. Lalu untuk Juni kita lihat 7 ya. 7 orang ya untuk Juni. Juni adalah 7 orang. Berarti 7 dikurangi 3 adalah 4. Jawabannya adalah 4 ya. Jawabannya 4 berarti B ya jawabannya. Oke. Lanjut soal nomor 34 ya. Hasil pengukuran badan siswa kelas 6 SD Merdeka sebagai berikut. Nah, 36, 38, 35, 33, 34, 34, 37, 36, dan 38. Rata-rata berat badan mereka adalah, nah caranya kita jumlahkan nih semua ya, kita jumlahkan 36 ya ditambah 38 ya ditambah 35 ditambah 33 ditambah 34 ditambah 34 ditambah 34 ditambah 37 ditambah 36 ditambah 38, terus kita bagi jumlah siswanya ada berapa gitu ya. Atau jumlah data beratnya ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bagi 10. Kita hitung dulu ya adik-adik ya. Setelah kita jumlahkan dapatnya 355 dibagi 10, berarti nolnya coret, kasih koma di sini 1 ya, berarti 35,5 kg. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Oke, lanjut soal nomor 35. Soal nomor 36, Artiana dan Mukti les bahasa Inggris di tempat yang sama. Artiana les bahasa Inggris setiap 5 hari sekali, sedangkan Mukti setiap 7 hari sekali. Jika mereka les bersama-sama tanggal 5 Januari 2019, mereka akan les bahasa Inggris bersama-sama lagi kapan? Oke, kita langsung cara cepatnya saja ya. Berarti ini kan cari KPK, berarti kita langsung kalikan saja 5 dikali 7 sama dengan 35 ya kan. Nah, dia kan mulai tanggal 5 Januari nih bersama-sama ya. Sedangkan dari tanggal 5 Januari itu kan 31 jumlahnya ya kan, jumlah harinya. Berarti di sini ada selisih berapa hari lagi dari tanggal 5 ke 31. Berarti ada 26 hari lagi kan ya. Nah, di sini sedangkan di sini untuk KPK-nya adalah 35 kan gitu ya. Berarti kita kurangi saja di sini 35 dikurangi 26 ya. Kita kurangi.
Nah, 15 dikurangi 36 berapa? Maksud kakak 15 dikurangi 6 ya? 9 kan ya? Berarti ketemu lagi di 9 Februari ya. Jawabannya adalah B ya. Gampang ya. Lanjut soal nomor 37 ya. Nah, di sini ada gambar ya. Diameternya berarti jari-jarinya 10 ya. Luas bangun tersebut adalah, nah ini kan berarti adalah 3/4-nya ya. Karena seperempatnya nggak ada kan. Berarti 3/4 dikali luas bangun itu adalah pi r kuadrat. Nah, berarti 3/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 ya. Berarti 3,4 dikali 314. Karena kan dikali 10 ya. Tinggal coret-coret saja. Komanya juga geser kan gitu. Jadi 314 sama dengan, nah kita tinggal kalikan 3/4 dikali 314. 3 dikali 314 adalah 942. 942 kita bagi 4 ya. Jadi kita bagi 4 dulu. Jadi ketemunya adalah 235,5 cm persegi. Jawabannya adalah B ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 38 ya. Nomor 38 ya, sebuah kolam berbentuk persegi panjang yang akan ditanami bunga matahari di sekelilingnya dengan jarak antara bunga adalah 1,5 meter. Jika panjang dan lebar berturut-turut adalah 80 meter dan 40 meter, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, berarti di sini adik-adik kita mencari keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar, kan gitu ya. Berarti di sini kita cari kelilingnya dulu. Berarti panjang dan lebarnya adalah 80 dan 40. Berarti 2 dikali 80 ditambah 2 dikali 40. Berarti di sini adalah 160 ditambah 80 ya, sama dengan berarti 240 meter persegi ya. Dan mau ditanami bunganya dengan jarak 1,5 meter ya. Berarti di sini butuh bunganya adalah keliling dibagi jarak antar bunga dibagi 1,5 ya. Nah, berarti sama dengan berapa ini ya. Nah, cara gampangnya adik-adik supaya tidak bingung, kita komanya hilangkan atau kita geserkan satu ya. Kita geserkan satu ke sini kan hilang komanya ya. Nah, karena yang di bawah komanya digeser satu, berarti yang atas nolnya juga tambah 1. Berarti jadinya 2400 dibagi 15 ya. Berarti jawabannya 160 ya. Berarti di sini pernyataan yang benar adalah keliling taman 180 meter. Betul nggak? Salah ya. Keliling kolam 320. Wah, salah, ini kita nggak ngebahas kolam ya. Banyaknya bunga yang dibutuhkan 180? Bukan ya. Banyaknya bunga yang dibutuhkan 160, betul. Berarti jawabannya adalah D ya. Good. Kita lanjut nomor 39. Soal nomor 39. Diagram lingkaran berikut menunjukkan hobi siswa SD di suatu sekolah ya. Jika terdapat 165 siswa yang hobi menyanyi, banyaknya siswa yang hobi berenang. Berarti yang hobi berenang ini ya. Hobi menyanyi tidak diketahui berapa persen ya. Berarti caranya adalah 100% dikurangi 15% ya, ini ya. 15% ya yang melukis ditambah 20%, yang sepak bola ditambah 16% atau 10% ini ya. Sepertinya 10% ya. 10% ya. Yang renang ya. Berarti kalau dikurang ini kan totalnya itu berarti 15 ditambah 20 ya, ditambah 10 berarti 45. Berarti 100% dikurangi 45% sama dengan /55 ya. Karena yang ditanyakannya adalah yang berenang ya, berarti yang renang sama dengan 10/55 dikali 165 ya. Ini bisa kita sederhanakan kalau mau kita sederhanakan ya. Ini misalkan yang ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 11 ya. Berarti 165 dibagi 11 adalah 15. Dan 55 dibagi 11 adalah 5. Ini juga kita bisa sederhanakan lagi ke sini.
10 dibagi 5 adalah 2. Ya, berarti 2 dikali 15 sama dengan 30. 30 siswa berarti jawabannya C ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal terakhir mungkin ya, sekarang 40 ya. Nomor 40, perhatikan data hasil penjualan 5 jenis buah di sebuah swalayan selama seminggu. Mangga 60, apel 54, anggur 63, jeruk 76, dan pisang 52. Hasil penjualan buah paling banyak dalam seminggu berarti buah apa yang paling banyak? Berarti buah aja jeruk ya. Jawabannya berarti jeruk. Jawabannya adalah D ya. Oke, akhirnya selesai juga adik-adik ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal prediksi USBN Matematika kelas 6 ya. Semoga hasilnya ini benar-benar keluar tipe soalnya. Semoga tidak jauh beda dengan apa yang kita bahas ya, sehingga adik-adik juga bisa mempersiapkannya dari jauh-jauh hari ya. Oke, terima kasih. Kakak pamit undur diri. Mohon maaf jika ada penjelasan dan juga jawaban yang salah ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya adik-adik ya. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.